Ya, di sini saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut dengan SBY. Apa saja kebijakan-kebijakan pemerintahan pada masa saat itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, yaitu adanya konsolidasi demokrasi. Pemerintahan SBY dianggap meneruskan konsolidasi demokrasi pasca reformasi. Pemilihan umum presiden secara langsung yang diadakan pada tahun 2004 itu menjadi dongkrak penting bagi demokrasi di Indonesia. Kebebasan pers dan hak sipil tetap dijaga pada masa pemerintahan SBY, meski dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kritikan terkait kebijakan-kebijakan tertentu. Sebagai contoh yaitu kritikan terkait kebijakan anti terorisme yang dianggap membatasi hak sipil. Yang kedua yaitu stabilitas keamanan. Pada masa pemerintahan SBY berhasil meningkatkan stabilitas keamanan di Indonesia dengan cara mengedepankan dialog dalam pemecahan masalahnya. Sebagai contoh yaitu Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Perjanjian inilah yang mengakhiri konflik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Penanganan tegas terhadap teroris melalui Densus 88 juga dilaksanakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu hubungan luar negeri. Nah, SBY itu mengadopsi kebijakan bebas aktif dan kebijakan inilah yang memperkuat peran Indonesia di forum seperti ASEAN, G20, PBB, dan Bali Demokrasi Forum. Poin yang keempat yaitu pemberantasan korupsi. Nah, di awal periode pemerintahan SBY itu menguatkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski di periode kedua pemerintahan SBY, peran KPK dalam penanganan korupsi itu melemah. Lanjut ke poin kelima atau poin terakhir yaitu reformasi birokrasi yang terjadi pada masa pemerintahan SBY. Nah, itu dimulai dengan adanya reformasi remunerasi untuk peningkatan efisiensi pemerintahan. Itulah beberapa kebijakan-kebijakan politik yang terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang kita akan lanjut ke kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman saya Pandu. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang kedua, yaitu kebijakan ekonomi yang berhasil dilakukan oleh Pak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono di masa pemerintahannya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pak SBY mampu menstabilkan ekonomi Indonesia hingga rata-ratanya 5% per tahun. Bahkan di tahun 2008, adanya krisis ekonomi yang melanda, Pak SBY mampu tetap menstabilkan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, Pak SBY menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia dengan adanya program BLT, BOS, dan KPS atau Kartu Perlindungan Sosial. Yang ketiga, Pak SBY mampu memberi subsidi BBM. Walaupun dianggap subsidi BBM pada tahun pemerintahannya itu sangat memperbesar anggaran, namun Pak SBY tetap memberikannya rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya pembangunan infrastruktur. Melalui MP3EI, Pak SBY mampu membangun fokus pada tol, bandara, dan pelabuhan, meskipun terkendala pada birokrasi. Yang kelima, adanya dukungan investasi dan UMKM. Pada masa pemerintahannya, Pak SBY mampu memberikan regulasi investasi dan KUR atau peluncuran kredit usaha rakyat pada rakyat yang memiliki usaha. Yang keenam, pada waktu itu Indonesia berperan di G20. Perekonomiannya itu mendorong pertumbuhan inklusif dan reformasi keuangan global pada tahun itu. Tantangan dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa SBY ada tiga nih. Yang pertama ada ketergantungan pada ekspor komoditas. Yang kedua ada maraknya korupsi. Dan yang ketiga ada lambatnya reformasi birokrasi.
Jadi hal kedua yang akan saya bahas yaitu tentang contoh dari kebebasan politik di masa reformasi. Yang pertama ada pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah dilakukan secara langsung, memberi rakyat hak untuk memilih pemimpin. Lalu yang kedua, ada sistem multipartai berkembang pesat, memberi ruang lebih luas bagi partisipasi politik. Lalu yang ketiga, dibentuk lembaga seperti KPK dan Komnas HAM untuk mendorong transparansi dan perlindungan hak asasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebebasan berekspresi di masa reformasi. Nah, kebebasan berekspresi di masa reformasi itu Undang-Undang Pers tahun 1999 menjamin kebebasan media dan mengakhiri sensor pemerintah. Lalu, organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat itu berkembang pesat sebagai wadah perjuangan hak rakyat. Selanjutnya ada internet dan media sosial membuka ruang baru untuk diskusi dan penyampaian opini masyarakat. Dampak kebebasan berekspresi di era reformasi. Yang pertama, dampak positif. Ada beberapa, yaitu demokrasi lebih kuat, transparansi meningkat, dan kesadaran hak asasi berkembang. Kedua, media menjadi alat kontrol sosial dan sarana dialog publik. Lalu, untuk sisi negatif, politik identitas memicu konflik berbasis suku, agama, dan ras. Kedua, penyebaran hoaks meningkat menciptakan disinformasi. Ketiga, demonstrasi yang berlebihan kadang menimbulkan instabilitas sosial.